warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Diatika. Saya Saitun Sabila. Dan saya Zaul Nurafila. Pada video ini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang teori belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, Yang kedua yaitu kognitivisme. Yang ketiga yaitu humanisme. dan yang terakhir adalah konstruktivisme. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya interaksi antara dengan respon siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Nah, berikut ada ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan atau disebut juga dengan environmentalistis. Yang kedua yaitu mementingkan bagian-bagian yang disebut juga dengan elementaristis. Yang ketiga yaitu mementingkan peranan aksi atau yang kita kenal sebagai respon. Yang keempat yaitu mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keenam yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh yaitu ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau disebut juga dengan trial and error. Pembelajaran dengan teori ini adalah teacher-centered learning. Pengaplikasian yang salah itu dapat menyebabkan pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Kejelian dan kepekaan seorang guru itu juga sangat penting sebelum memutuskan apakah akan menggunakan metode ini. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini karena materi yang cocok untuk metode ini antara lain materi yang memerlukan latihan dan pembiasaan seperti materi percakapan bahasa asing, penanganan komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari teori belajar behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Nah, menurut behaviorisme, perilaku manusia itu dapat diprediksi dan dapat dikondisikan tanpa melibatkan kesadaran atau proses mental atau proses berpikir reflektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Watson, Albert kecil menjadi takut dengan tikus putih karena setiap kali ia melihat tikus putih, Watson memukulkan palu ke benda logam sehingga Albert mendengar suara bising yang mengagetkan. Pengondisian itu membuat penglihatan terhadap tikus putih atau hal yang sebenarnya tidak menakutkan lagi bagi si Albert, dan suara bising logam atau hal yang menakutkan bagi Albert menjadi dua komponen yang terhubung. Albert menjadi takut setiap melihat tikus putih yang walau suara bising logam itu tidak lagi terdengar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Belajar menurut teori belajar kognitif selalu didasarkan pada kognisi, tindakan, mempersepsikan atau memikirkan keadaan di mana perilaku itu terjadi. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Arti belajar dalam teori kognitif, yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Misalnya, ketika seseorang membaca teks, alih-alih membaca huruf satu persatu, kata-kata, kalimat, atau paragraf, semuanya tampak menjadi satu dan keseluruhannya mengalir dan pada saat yang bersamaan. Menurut teori kognitif, beginilah seharusnya belajar. Dalam pembelajaran dengan teori pembelajaran kognitif, pembelajaran lebih berpusat pada siswa, bersifat analitis, dan lebih terfokus pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Di sini terdapat ciri-ciri pembelajaran dan pandangan kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman belajar dengan menghubungkan pengetahuan yang ada pada siswa saat siswa belajar melalui proses penciptaan pengetahuan. Yang kedua yaitu menawarkan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua melakukan pekerjaan yang sama. Misalnya, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda. Mengintegrasikan pelajaran dengan situasi yang realistis dan relevan dengan pengalaman.
Yang keempat ada integrasi pengajaran untuk memungkinkan terjadinya komunikasi sosial, yaitu interaksi dan kolaborasi individu dengan orang lain atau lingkungannya. Yang terakhir ada menggunakan berbagai media, termasuk komunikasi, lisan, dan tertulis untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Berikut adalah contoh kasus dari teori belajar kognitivisme. Seorang penjelajah alam sedang berdiri, menatap dua sisi jalan di hadapannya. Ia harus memutuskan jalan mana yang akan ia lalui agar cepat sampai ke sungai karena ia sudah kehausan. Jalan yang pertama adalah jalan yang bisa dilalui penjelajah lain, tetapi jalan itu mengambil rute memutar dan lebih jauh dari jalan kedua. Jalan kedua adalah jalan yang sama sekali belum dilewati oleh seorang pun, tetapi jalan itu masih dipenuhi dengan semak belukar. Suara air sungai yang bergemericik terdengar dari sisi jalan kedua ini. Si penjelajah pun memutuskan untuk memilih jalan yang kedua. Dengan pertimbangan, ia sudah sangat haus dan merasa lemas untuk menempuh perjalanan jauh lagi. Ia juga mempunyai kapak di tangan yang bisa digunakan untuk membabat semak belukar tersebut. Ia pun memilih jalan kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan teori ketiga, yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik, yang dimana lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik adalah proses belajar mengajar. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Yang ketiga, dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas kondusif. Yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahan, maka saat mengajar akan lebih tenang. Yang kelima, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya adalah yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Yang ketiga, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kekurangannya yang ada pada teori ini adalah berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah contoh kasus dari teori humanistik. Erin yakin bahwa dia merupakan orang yang sangat dermawan, sekalipun dia seringkali sangat pelit dengan uangnya dan biasanya hanya memberikan tips yang sedikit atau bahkan tidak memberikan tips sama sekali saat di restoran. Ketika teman makan malamnya memberikan komentar pada perilaku pemberian tipsnya, dia tetap bersikukuh bahwa tips yang dia berikan itu sudah sangat layak dibandingkan pelayanan yang dia terima. Dengan memberikan atribusi perilaku pemberian tipsnya pada pelayanan yang buruk, dia dapat terhindar dari kecemasan serta tetap menjaga konsep dirinya yang katanya dermawan. Dampak dari inkongruensi, Rogers berpikir bahwa manusia akan merasa gelisah ketika konsep diri mereka terancam. Untuk melindungi diri mereka dari kegelisahan tersebut, manusia akan mengubah perbuatannya sehingga mereka masih akan tetap mampu berpegang pada konsep diri mereka. Manusia dengan tingkat inkongruensi yang lebih tinggi akan merasa sangat gelisah karena realitas selalu mengancam konsep diri mereka secara terus-menerus.
Teori yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme. Baiklah, teori konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berdasarkan pembelajaran konseptual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, yaitu saat pengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu murid diberikan waktu untuk kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihannya adalah dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangannya adalah teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Yang terakhir yaitu contoh kasus dari teori belajar konstruktivisme. Nah, di sini terdapat contoh kasus yang dilakukan oleh seorang guru bernama Bulia yang mengajar di kelas 2 SD dengan 30 siswa. Beliau menerapkan salah satu pendekatan konstruktivisme yang diyakininya dapat mengantarkan pencapaian kemampuan belajar siswa. Siswa diajak untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman, baik dalam berinteraksi dengan teman, sumber belajar, dan lingkungan. Pada suatu kegiatan belajar, Bulia bertanya kepada 5 orang siswa tentang bentuk-bentuk daun. Hasil jawaban tersebut menunjukkan 3 di antara siswa yang ditanya oleh Bulia tidak dapat menjawab dengan benar. Bahkan ada seorang siswa yang tidak mengetahui maksud bentuk daun. Bulia mengajak siswa untuk mengamati berbagai jenis tanaman yang tumbuh di halaman sekolah, mulai dari bentuk daun, batang, bunga, dan kelengkapannya. Setelah selesai pembelajaran di luar kelas, Bulia mengajak siswa kembali ke kelas dan mendiskusikan hasil pengamatannya dalam kelompok. Selama kerja di lapangan dan diskusi di kelas, Bulia memperhatikan kerja dari masing-masing kelompok siswa. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan oleh siswa di muka kelas untuk dibahas bersama dengan kelompok siswa lainnya. Dan di akhir pembelajaran, Bulia beserta seluruh siswa membuat rangkuman dari pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.